Oke, berikutnya adalah acara inti ya. Akan ada penyampaian materi dari Ustazah Dian Istiana dengan tema Anakku Kecanduan Gadget. Kepada Ustazah Dian Istiana, kami silakan untuk maju ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmatnya kita bisa berkumpul di majelis yang insyaallah penuh keberkahan ini dengan kondisi yang sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia paling berjasa, manusia paling mulia di muka bumi ini yang telah mengantarkan Islam itu sampai kepada kita. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi umat yang senantiasa istiqomah dan suatu saat nanti kita berkumpul kembali di akhirat nanti ke dalam golongan orang-orang yang beriman. Amin Allahumma. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya mengucapkan jazakumullah khairan kasir atas dipenuhinya undangan dari kami. Momen ini adalah momen yang sangat pas kita untuk saling bermuajah ya. Setelah kemarin kita dalam suasana lebaran, kita berkumpul dengan sanak keluarga, kemudian tiba saatnya kita berkumpul kembali ya dengan sesama wali santri di Stabah. Jadi momen ini kami gabung dalam agenda parent school dan halal bihalal sekaligus. Alhamdulillah semua sehat nggih. Biasanya pasca lebaran itu penyakitnya apa nggih? Batuk, pilek. Yang kemarin sebulan penuh kita berpuasa, kemudian ketika lebaran rasanya tidak mungkin kalau tidak ngemil nggih Bapak Ibu. Dari satu rumah kemudian berkunjung ke rumah yang lain, Masya Allah, nikmat sekali nggih Bapak Ibu. Alhamdulillah. Namun nikmat yang kita rasakan saat ini tidak bisa dirasakan oleh saudara-saudara kita yang tinggal di Palestina, khususnya di Gaza. Jadi rasanya kita gembira, senang, akan tetapi ada sebagian hati kita yang merasa sedih melihat berita di medsos, berita-berita yang menceritakan kondisi ya pasca gencatan, kemudian mereka diserang lagi. Ya Allah, ini yang membuat kita itu terketuk hati nurani kita. Mudah-mudahan ya momen yang masih suasana lebaran ini kita tetap menyelipkan doa-doa kita untuk saudara-saudara kita di Palestina. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saat ini rasanya tidak mungkin ya. Ini tema yang saya angkat adalah tentang gadget. Saya mau bertanya nih, siapa di antara anak-anak kita yang sudah punya gadget atau yang belum punya gadget? Ini perbandingannya berapa? Rasanya tidak mungkin ya. Maksudnya kita saat ini hidup dalam kondisi dalam kemajuan teknologi, kemajuan telekomunikasi yang semakin pesat. Jadi menjadi suatu keniscayaan bahwa gadget itu menjadi kebutuhan kita bersama. Dari mulai anak-anak ya, anak kecil, usia berapapun. Saya lihat kemarin ada usia anak 2 tahun itu sudah mahir sekali menggunakan gadget. Bisa membuka YouTube, kemudian buka konten-konten, mungkin TikTok ya, yang lagi viral itu. Sudah canggih jarinya untuk memainkan gawainya. Dari usia anak-anak sampai usia mungkin orang tua kita juga sudah
menggunakan gadget ya. Walaupun kalau mbah-mbah kita ya mungkin aku nggak bisa karena rentang zaman kita dengan ini terlalu jauh ya. Kita yang lahir sebagai generasi, kalau saya sih jenengan apa mah generasi apa? Saya milenial ya. Iya iya. Saya generasi X gitu. Generasi X itu bagi saya generasi yang spesial Bapak Ibu. Mungkin ada yang setuju dengan pendapat saya, mungkin juga ada yang tidak setuju, monggo terserah. Karena generasi X itu masih menangi itu apa ya? Masih bisa menikmati, masih ya. menikmati permainan-permainan tradisional gitu. Dan di awal-awal teknologi komunikasi itu kita masih waktu itu dari telepon rumah ya yang bunyinya itu menggelegar ya, mungkin tetangga sebelah pasti mendengar kering gitu, bunyinya sangat nyaring. Saya masih ingat waktu itu saya sudah kuliah ya, kartu perdana ya bisa mencapai 1 juta rupiah Bapak Ibu. Mungkin ada yang pas zaman saya 250.000. Zaman saya 1 juta mah. Jadi mahal banget gitu. Karena waktu itu memang penggunanya sangat terbatas ya. Maka kita sebagai generasi X itu mempunyai tantangan yang sangat besar gitu. Bisa disebut generasi X itu generasi peralihan ya. Dari zaman kita masih mengalami paradigma pendidikan yang kalau orang tua anaknya jatuh biasanya bilang apa Bapak Ibu? Ini yang generasi dengan saya pasti tahu gitu. Ih, kodoknya nakal gitu. Tentu ini tidak kita temui zaman sekarang. Karena paradigma sudah bergeser ya. Metode pendidikan sudah berkembang dengan semakin pesatnya. Ya. Ya, maka ketika anak kita sekarang sudah menikmati gadget itu, kita nggak bisa lagi kemudian melarang ya 100% tidak bisa, karena gadget itu menjadi sebuah kebutuhan. Nah, namun di sini ya yang menjadi perhatian kita adalah bagaimana gadget itu bisa dimanfaatkan dengan cara yang bijak ya. Apalagi musim liburan ini Bapak Ibu ya, ketika bertemu dengan saudara-saudara sepupu yang mungkin setahun sekali bertemu gitu, apakah mereka bermain seperti halnya kita dulu? Kayaknya udah beda banget Permainnya beda dengan yang zaman dulu ya. Mainnya sekarang mabar ya. Iya benar. Main mabar ya. Atau main yang fisiknya nggak gerak, yang gerak cuma jarinya ya. Nah, ini yang mungkin kita sulit untuk mengendalikan gitu. Nah, maka bagaimana kita ya mampu untuk mengenalkan gadget secara bijak pada anak. Ini saya mengangkat ada 2 kasus nih. Kasus pertama, ini sangat viral mungkin udah beberapa bulan yang lalu ya, di mana seorang remaja itu menodongkan pisau kepada ibunya, nauzubillah, hanya minta dibelikan skincare. Nggak mungkin beli skincare-nya di warung sebelah ya Bapak Ibu. Kalau belinya di warung sebelah tentu dia nggak akan terpengaruh ya, nggak pakai gadget juga bisa. Tentu faktor salah satu pemicunya adalah gadget. Dia melihat secara online ya, lihat iklan, wah kok glowing gitu. Itu yang kasus yang pertama. Kasus yang kedua ada seorang remaja juga ya. Kalau ini sih dari Cina ya. Saya informasinya berasal dari negara Cina. Tampilannya kasus yang kedua adalah seorang remaja di Cina itu selama 2 tahun dia tidak pernah keluar dari kamarnya.
dengan cara apapun orang tuanya tuh nggak mempan. Akhirnya orang tuanya memanggil terapis, dipaksa untuk didobrak pintu kamarnya, dan si pemuda ini dikeluarkan dengan cara paksa. Yang terjadi kondisinya seperti apa? Tubuhnya itu sudah kayak orang stroke ya, badannya bungkuk ini, rambutnya penampilannya awut-awutan ya, kurus, badannya kering. Ini karena selama 2 tahun dia tidak selalu berada di tempat tidur untuk memainkan ponselnya, dan orang tuanya sudah tidak berhasil untuk menangani, sehingga membutuhkan bantuan dari orang lain ya, yaitu dari terapis untuk diterapi fisiknya, kesehatannya ya, mentalitinya. Ini kasus yang disebabkan oleh gadget. Tentu kasus yang saya angkat ini ya, di sekitar kita masih banyak lagi kasus yang seperti gunung es. Kita hanya tahu permukaannya saja, tapi di bawahnya ternyata sangat banyak kasus-kasus yang tidak terungkap. Kita lihat saja di sekitar kita ya Bapak Ibu ya, ponakan kita atau anak kita sendiri lah, dalam 1 hari itu pemakaian gadgetnya berapa durasinya. Nah, tentu kita tidak ingin hal ini berlarut-larut ya, karena ini tentu akan membawa dampak yang luar biasa bagi masa depan anak-anak kita. Siapa lagi yang menyelamatkan generasi anak-anak kita kalau bukan kita sendiri ya Bapak Ibu. Nah, ini hanya kasus, saya tidak ingin kita terjebak pada kasus, tapi kita lebih kepada solusi ya. Nah, ini pernahkah Bapak Ibu tanya kepada anak-anak, kenapa sih suka sama HP gitu? Nah, kenapa sih kamu suka banget main HP? Kira-kira jawabannya apa Bapak Ibu? Lebih responsif. Kalau mamanya dipanggil mama, masih asik masak toh, nggak dengar dipanggil anak mama gitu, panggil lagi kedua, ketiga kalinya nggak nyaut. Karena tontonannya beragam Ustazah, yang dicari semuanya ada di gadget. Saya merangkum ada 3 hal. Pertama, anak itu butuh hiburan. Jadi setiap kali saya ketemu dengan anak-anak, kamu kalau main HP biasanya ngapain sih? Main game, gamenya apa gitu. Kalau nggak main game biasanya tiktokan, ya kan? Ya intinya apa? Anak itu butuh hiburan, sama seperti kita ya. Mungkin sebagai orang tua kita juga butuh relax ya. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, anak butuh akses informasi dengan cepat. Misalnya nih Bapak Ibu ditanya ya, Mama, seks itu apa? Bingung nggak kita? Kalau kita tidak belajar, tentu kita akan, kamu itu nanya kok aneh-aneh gitu. Jangan nanya yang aneh-aneh, saru itu nggak boleh bahas itu. Apa yang terjadi? Apakah anak akan berhenti mencari tahu? Dia akan mencari tahu, mencari sumber informasi yang cepat jawabannya. Ini saya punya pengalaman ya. Jadi saya punya saudara, anaknya nanya gitu. Yang ditanya itu salah satu kegiatan ini ya, orang dewasa itu. Jawabannya itu ngelantur itu, nyeleneh, dan saya yang protes, gimana sih ditanya anaknya kok jawabannya tidak ilmiah gitu. Kadang orang tua males mikir Bapak Ibu. Pertama karena banyak yang masih menganggap itu pembicaraan itu tabu atau anak-anak belum waktunya untuk tahu. Yang kedua males mikir, gimana? Waduh ini apa ya? Kok bingung saya. Udah sana tanya sama ustazahmu. Kira-kira anak mau menunggu nggak ketika jawabannya tidak mendapatkan jawabannya? Dia akan mencari sendiri informasi itu. Googling bisa kok, gampang gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, anak butuh perhatian.
Kira-kira ketika dia main HP, main gadget itu dia merasa diperhatikan tidak? Sekarang yang lagi gimana ya Mbak ya? Diperhatikan ya? Pas main HP. Misalnya ini, anak saya suka buka WA itu ngobrolnya sama Meta gitu. Bapak Ibu tahu ya Meta ya? Kalau belum tahu nanti bisa searching Meta AI. Dia nanya gitu. Iya, butuh perhatian sebenarnya Bunda. Wujud perhatian. Pertama dia menanyakan sesuatu, jawabannya cepat, dan kedua dia ingin mendapat perhatian gitu. Jadi kadang tuh cuma ngirim emot orang marah gitu. Wah, kamu ekspresinya ini sedang marah ya. Terus kemudian jadi jawaban Meta itu sudah sangat humanis Bapak Ibu. Sudah ngobrol seperti ketika ngobrol sama Meta itu sudah seperti ngobrol sama orang, sama manusia, karena dia menyisipkan sisi humanisnya itu ada gitu. Jadi nggak sekedar jawaban-jawaban yang sifatnya logis, tapi juga humanis. Nah inilah kelebihannya. Maka ketika anak memainkan gadget, ada 3 hal yang dia dapatkan secara instan gitu. Maka ini yang harus kita pahami ya, bahwa anak kita sekarang hidup di era yang memang tidak terbatas secara ruang, waktu. Dia bisa ngobrol ya, ketika mabar itu kadang-kala pesertanya tidak hanya dari Indonesia saja ya Bapak Ibu. Pernah dampingi anak-anak main PS atau lagi mabar Bapak Ibu? Belum ya, belum waktunya. Jadi saya waktu itu ponakan saya ya. Jadi saya supaya tahu aja ini game yang saat ini sedang sangat digandrungi oleh anak-anak itu game apa gitu. Saya ikut nonton gitu. Kamu ngobrol sama siapa? Jadi pesertanya bukan hanya dari Indonesia saja gitu. Dari luar negeri, dan pembicaraannya juga pembicaraan bahasanya bahasa asing gitu. Nah ini salah satu kelebihan Bapak Ibu ketika anak-anak itu dia mabar itu pergaulannya tidak terbatas hanya dari dalam negeri gitu. Baik itu. Nah dampaknya apa? Nah ketika kita bicara tentang dampak kecanduan gadget ya, maka ini ada sesuatu yang serius yang perlu kita ketahui ya. Jangan hanya dibiarkan gitu. Saya ada saudara jauh, dia datang ke rumah cerita kalau anaknya nggak mau sekolah. Waktu ditanya kenapa nggak mau sekolah, terus dia kegiatannya apa, ya sehari-harinya dia cuma ngopi, ngobrol sama teman-temannya, nggak mau sekolah. Tentu ini dampaknya sudah bukan yang sifatnya ringan, tapi sudah serius karena menyangkut masa depan. Baik, kita coba satu persatu ya. Secara fisik, anak-anak atau pecandu gadget itu bisa mengalami gangguan tidur. Saya mau tanya nih Bapak Ibu, ketika mau tidur yang disentuh terakhir apa? Monggo Bapak Ibu bisa dijawab nih pertanyaan dari Ustazah Ana. Barang apa yang terakhir disentuh menjelang tidur, dan ketika bangun tidur yang dicari apa? HP ya Bapak. Ini jawaban jujur ini kayaknya. Mau tidur yang disentuh HP-nya. Disempetin lah, scroll sebentar, lama-lama bukan sebentar lagi, setengah jam, 1 jam gak terasa, sampai tertidur. Bangun tidur yang dicari HP lagi. Maka dampak secara langsung ini akan yang terjadi adalah gangguan tidur. Tidurnya jadi kurang berkualitas, apalagi radiasi ya yang dipancarkan oleh gelombang elektromagnetik dari HP itu cukup besar. Biasanya kan kalau ketiduran kan HP-nya di samping bantal ya, atau malah dipeluk ya.
Itu yang pertama, gangguan tidur ya. Jadi mengganggu namanya produksi hormon melatonin, itu hormon yang menyebabkan kita tuh rileks. Tidur itu kan waktu istirahat ya. Nah, waktu istirahat itu, maka sunnah Rasulullah itu luar biasa ya. Beliau mengajarkan dari bangun tidur sampai tidur lagi. Mau tidur itu beliau menyarankan tutup semua makanan-makanan, matikan lampu gitu. Tujuannya apa? Ketika kita tidur dalam kondisi yang penerangannya sedikit atau sedikit cahaya, itu akan hormon melatonin kita akan meningkat, itu menyebabkan kita rileks ya. Saya punya pengalaman juga ini, waktu kecil itu kebiasaan tidur dalam kondisi yang terang gitu, sehingga kakak saya tuh usia SMP, zaman dulu kan masih jarang pakai kacamata ya, beliau sudah pakai kacamata. Ternyata salah satu faktornya itu ketika tidur kondisi terang benderang itu daya akomodasi mata itu tetap bekerja Bapak Ibu. Jadi walaupun dia merem ya, matanya terpejam, akan tetapi dia tetap daya akomodasinya bekerja karena menahan cahaya. Nah, maka ini Bapak Ibu ya, mungkin sudah banyak yang kebiasaan mematikan lampu. Bagi yang belum, kita biasakan khususnya untuk anak-anak kita ya, sebelum menjelang tidur ya, kita matikan lampu. Akan lebih baik lagi kita mengantarkan anak tidur dengan suara murotal gitu, sehingga mereka sampai tertidur. Kemudian yang kedua, kurang aktivitas fisik ini menghambat adanya kreativitas. Ketika anak-anak memegang gadget, posisinya bagaimana Bapak Ibu? Kadang-kadang sampai bungkuk ya, membungkuk ya. Pertama posisinya pasti membungkuk ya, enggak, kebiasaan anak yang main gadget itu punggungnya melengkung. Saya mengamati ya, banyak yang seperti itu. Jadi saya nggak bosan-bosan mengingatkan anak saya ketika dia sedang menggunakan gadget, ayo duduknya yang tegak, bisa sampai 3 kali, 5 kali gitu. Mulut saya nggak akan bosan mengingatkan. Ini akan mempengaruhi struktur tulang ketika duduk dalam kondisi membungkuk, posturnya dia tulangnya akan melengkung. Nah, anak-anak apalagi mereka masih masa pertumbuhan, kalau posisi duduknya sudah tidak betul, ini akan menjadi kebiasaan yang sulit untuk diluruskan. Maka Bapak Ibu nanti kita harus sering-sering, jangan pernah bosan mengingatkan anak-anak kita ya, entah itu main gadget atau sedang menulis, membaca ya. Membaca biasanya anak-anak itu kan di kasur sambil tiduran. Nah, ini sangat tidak dianjurkan karena akan berpengaruh kepada kesehatan mata. Kemudian gangguan kesehatan mental ya, seperti yang kasus yang saya angkat tadi ya, seorang pemuda ya, dia mentalitasnya sudah terganggu, dia sudah tidak peduli dengan dirinya apalagi orang lain. Dia nggak peduli, dia butuh minum, butuh makan. Tubuh itu kan punya hak untuk mendapat asupan makanan, olahraga, sudah nggak peduli lagi, apalagi memperhatikan orang lain gitu. Nah, ini luar biasa ya, ketika sudah mempengaruhi mentalitinya, maka terapinya akan panjang, tidak fisiknya saja tetapi mentalitinya harus dibenahi gitu. Kemudian ada beberapa dampak lainnya ya, misalnya ketergantungan terhadap teknologi ya. Anak-anak yang saat ini duduk di bangku SMA, saya mendapatkan informasi dari teman beliau, guru di sekolah negeri, cerita sama saya, "Mah, anak sekarang itu HP-nya nggak cuma 1 tapi 2." Loh, banyak banget mah. Iya, yang 1 buat buka soal, yang 1 untuk searching jawaban.
saya sampai bengong. Oh gitu. Dan hampir rata-rata seperti itu. Mereka malas mikir, mereka malas menggunakan otaknya untuk yaitu berpikir. Kalau bisa searching ngapain harus mikir gitu. Jadi inilah yang namanya ketergantungan terhadap teknologi, sehingga sehari-harinya itu dia akan sangat tergantung. Apa-apa mesti searching, sedikit-sedikit cari HP, sedikit-sedikit butuh bantuan. Yang diandalkan adalah gadget yang dia miliki. Kemudian impact yang lainnya, gangguan pada hubungan. Hubungan itu relasi, bisa hubungan dengan orang tua, bisa hubungan pasangan suami istri, ya, bisa hubungan anak dengan orang tua. Coba kita amati di sekitar kita, dalam satu rumah, secara fisik mereka berkumpul di ruang tengah, tapi masing-masing sibuk dengan gadgetnya. Apakah ini yang disebut keluarga? Tidak ada obrolan, tidak ada candaan, tidak ada yang namanya saling memperhatikan. Mereka sibuk dengan dunianya masing-masing. Jadi HP itu menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh, ya, bisa dibilang seperti itu, ya. Jadi dia bisa komunikasi dengan orang-orang yang jauh gitu. Oh, bapaknya sedang berhubungan dengan sesama karyawan atau dengan bosnya, ya, mungkin dikasih tugas ini itu. Kemudian yang ibunya sedang searching resep masak gitu, atau lagi scroll atau buka marketplace, ya, mau belanja apa gitu. Anaknya nonton YouTube, yang satu TikTokan. Ya sudahlah, lengkap sudah. Di sebuah rumah tangga, ya, mereka walaupun secara fisik bertemu, namun secara jiwa mereka terpisah, terkotak-kotak. Yang memisahkan adalah gadget. Itu kita sadari, ya, di sekitar kita. Maka ini jangan sampai menjadi rusak hubungan keluarga hanya karena gadget. Bahkan banyak sekali kasus-kasus yang perceraian itu, ya, berawal dari medsos. Bertemu dengan teman lama, bertemu dengan orang yang dulu pernah berhubungan, ya. Akhirnya ya sudah, mereka punya kembali lagi, apa istilahnya, CLBK. CLBK, tahu ya Bapak, ya? Kalau enggak tahu nanti searching, ya. Akhirnya rusaklah hubungan rumah tangga. Masing-masing berjalan dengan pilihannya sendiri-sendiri. Siapa yang menyebabkan? Gadget. Nah, fokus kita adalah anak-anak kita. Tentu kita tidak ingin masa depan mereka menjadi tidak sempurna karena kebiasaan untuk waktunya habis untuk main gadget. Di sekitar kita coba kita lihat, ya. Apalagi anak-anak SD sekarang sudah punya HP sendiri, ya, punya motor sendiri. Ya sudahlah, orang tua nggak bisa ngontrol. Ini anakku pergi kemana? Bawa motor, bawa HP, ya. Ya sudah nggak bisa dikendalikan, sulit untuk dikontrol ketika sudah bertemu dengan komunitasnya. Ya. Kemudian apa selanjutnya gitu? Setelah kita tahu betapa dampak yang ditimbulkan oleh kecanduan gadget itu demikian, apa sih yang harus kita lakukan, ya? Yang pertama tadi, alasan anak suka gadget itu pertama, anak butuh hiburan. Jawabannya apa? Berarti kita harus siap menghibur. Masih ingat materi kita di pertemuan sebelumnya, ya? Orang tua wajib hadir di 3 momen penting, ya. Pertama ketika anak sakit, kedua ketika anak berprestasi, ya. Yang ketiga ketika anak sakit, berprestasi, ya. Ada 3 momen penting yang orang tua itu harus hadir untuk memberikan apa? Support. Anak sedih, orang tua menghibur.
Jadi jangan biarkan peran kita diambil oleh gadget. Kita jangan mau, kita nggak rela, itu peran kita. Maka kita harus siap ya. Yang kedua, anak butuh informasi cepat, maka berikan informasi. Ketika anak bertanya, upayakan memberikan jawaban yang itu bisa memuaskan dan bisa diterima secara logika ya, baik secara logika itu masuk gitu. Ketika kita tidak tahu jawabannya saat itu, maka sampaikan, sebentar ya nak, mama mau cari jawaban dulu, searching dulu. Jadi kita minta anak kita sabar untuk menunggu sementara kita mencari jawaban. Jangan biarkan ketika anak bertanya kita sepelekan, kamu itu masih kecil kok tanya hal aneh-aneh gitu. Berarti orang tua juga harus ikut belajar ya Ustazah? Orang tua harus belajar. Salah satu tujuan dari adanya parent school ini adalah supaya kita itu memiliki kemampuan dalam hal pendidikan, khususnya pada anak-anak. Orang tua harus belajar. Kalau ingin anaknya cerdas, sementara kita nggak mau belajar, tentu ini tidak adil namanya. Jadi kita harus mengimbangi. Anaknya disuruh hafalan, orang tuanya harus ikut mengimbangi. Minimal kita ikutlah murojaah dari juz 30, juz 29 gitu. Jadi kita tahu betapa memang menghafal itu sesuatu ya, hal yang butuh perjuangan gitu. Jangan cuma kita terima bersih, ayo tadi setoran halaman berapa, kita cuma nanya aja, tapi kita tidak berupaya untuk mendampingi mereka. Nah, kalau ingin anak-anak kita semangat dalam menghafal, kita harus ikut menghafal bersama mereka. Itu salah satu kuncinya Bapak Ibu. Kemudian anak butuh perhatian, berikan perhatian. Walaupun orang tua lelah ya, pulang kerja, tentu saya yakin kondisinya pasti lelah, beban pekerjaan di kantor, belum nanti di rumah masih ada entah itu arisan RT lah, atau kegiatan sosial. Akan tetapi anak butuh perhatian, maka kita harus siap memberikan perhatian pada anak kita. Jadi upayakan dalam sehari ini berapa waktu yang sudah kita berikan untuk anak-anak kita, seberapa besar perhatian yang sudah kita berikan kepada mereka. Minimal harus tahu informasi, oh di sekolah tadi belajar apa, di stabel tadi hafalannya sudah sampai mana. Itu wajib kita sebagai orang tua untuk tahu. Kalau kita cuek atau tidak sempat gitu, maka proses yang dijalani oleh anak-anak kita tidak akan berjalan sesuai dengan targetnya, tidak berjalan ideal, karena orang tuanya sibuk dengan urusan sendiri. Siap Bapak Ibu? Siap buatan? Siap. Pertama, memberikan hiburan untuk anak kita. Yang kedua, berikan informasi yang cepat ya, cepat dan akurat ya. Yang ketiga, berikan perhatian untuk anak kita. Nah, itu ada ketika kita sudah berikhtiar ya, insya Allah kita akan lebih mudah mendampingi mereka ya. Nah, ini apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kurangi pemakaian gadget. Bagi yang sudah terlanjur ya, saya tahu ya di beberapa santri ya, ada yang sudah punya HP sendiri ya. Usia SD sudah punya HP sendiri, anaknya 3 SD, TK, playgroup, masing-masing punya HP sendiri-sendiri. Karena saudara saya juga begitu, dan ini hal yang biasa ya. Ketika kita silaturahim kemarin ya, lebaran itu, anaknya 3 masing-masing sudah punya gadget masing-masing. Apakah ini ideal? Bagi saya ini sangat tidak ideal. Mungkin bagi orang tua yang pola pikirnya masih seperti itu, dia merasa bangga mampu membelikan gadget buat anaknya, akan tetapi dia tidak menyadari bahaya yang akan terjadi bagi masa depannya.
Jadi yang pertama harus dikurangi pemakaian gadgetnya. Kita buat kesepakatan, bukan berarti melarang sama sekali, bukan Bapak Ibu, tapi kita kurangi pemakaiannya. Misalnya yang biasanya sehari-hari sampai 5 jam, ya kan, ada loh yang sampai dari bangun tidur sampai menjelang tidur itu yang dicari adalah gadgetnya. Dikurangi secara bertahap gitu. Kemudian dikontrol pemakaiannya ya. Ini banyak yang orang tua yang tidak terlalu memperhatikan konten-konten apa yang dilihat oleh anaknya. Jadi kalau perlu ada aplikasi ya, parent tuh ya, untuk kita ngecek history apa yang sudah dilihat anak-anak. Maka ketika itu kita tutup misalnya YouTube, hanya YouTube Kids ya, atau tayangan-tayangan tertentu yang sifatnya edukatif yang bisa diakses. Nah ini akan lebih baik lagi. Terus kemudian ikut, jadi ketika anak-anak main gadget, usahakan sempatkan kita ikut menikmati gitu. Ih kamu main apa sih, seru banget, ayo kita main bareng gitu. Pernah nggak Bapak Ibu ikut terlibat main bersama mereka? Pernah ya. Ini anak akan merasa dia itu seneng gitu. Oh ternyata orang tuanya juga bisa menikmati permainan yang mereka mainkan. Tapi ada waktunya, nanti ketika jamnya sudah berakhir, kita berikan pemahaman. Tadi bagaimana kesepakatannya. Nggak ada salahnya kita ikut bermain bersama mereka. Kemudian berikan HP ketika anak sudah mampu untuk melakukan dan sudah siap bertanggung jawab terhadap dirinya dan terhadap HP-nya. Kapan waktunya? Ini masing-masing sangat relatif. Bagi saya, kalau kami memberikan aturan buat anak-anak kami, kami belikan HP ketika lulus SMP. Jadi selama anak-anak SD, SMP, mereka tidak kami belikan HP. Pernah sampai anak saya itu Bapak Ibu berhalusinasi. Waktu usianya masih SMP ya, kita kan jalan-jalan ke mall gitu. Tiba-tiba dia narik tangan saya, narik tangan ayahnya, ayo ya kita lihat calon HP ku gitu. Sampai dia tuh berhalusinasi karena zaman dia SD itu sudah banyak teman-temannya yang punya HP. Ketika dia SMP, teman-temannya semakin banyak yang punya HP. Tapi anak kami tidak kami belikan HP karena kami tidak ingin waktunya itu direbut oleh gadget. Waktunya sangat berharga Bapak Ibu. Waktu anak-anak kita itu lebih berharga ketika mereka itu hafalan, ketika mereka murojaah itu akan lebih berharga, atau mereka belajar hal-hal baru daripada mereka main gadget. Terus kemudian menjadi teladan bagi anak ya, dan bijak dalam memanfaatkan HP di rumah. Kita sebagai orang tua tentu menjadi teladan bagi anak-anak kita. Ketika orang tuanya sering main HP, ketika menyuruh anaknya jangan main HP, ini tentu tidak adil. Anak akan protes. Anak saya pernah protes Bapak Ibu. Jadi dia bilang begini sama ayahnya, ayah bisa nggak sih di meja makan nggak ada HP gitu. Karena memang saya juga tidak bisa ini ya, melarang. Ketika suami saya setiap saat dia selalu dengan gadgetnya, entah rapat online, entah banyak sekali kegiatan yang dilakukan dengan gadget, sampai-sampai ketika kita makan bersama juga HP-nya selalu menemani di sampingnya gitu, sampai anak saya tuh protes Bapak Ibu. Tapi ketika orang tua dikasih masukan, anaknya tuh lebih mempan ternyata. Kalau saya yang mengingatkan itu kayaknya nggak mempan, ternyata anak saya yang mengingatkan dan itu lebih mempan gitu. Ya, alhamdulillah. Dan kita harus ada waktu khusus tanpa gadget. Ini bisa kita sepakati, bisa ketika kita makan bersama ya,
makan malam misalnya, ketika kumpul seluruh keluarga, anggota keluarga itu berkumpul ya, nah, sarapan pagi atau ba'da maghrib ya, luangkan waktu khusus tanpa HP, jadi free tanpa HP, betul-betul HP harus disimpan di tempat yang jauh, disimpan di lemari atau supaya tidak terganggu quality time. Bapak Ibu, waktu kita mendampingi anak-anak itu sangat singkatnya. Sekarang mereka masih usia SD, nggak terasa nanti mereka akan SMP 3 tahun, nggak terasa tiba-tiba mereka lulus SD kemudian mondok ya. Waktu kita menjadi semakin berkurang intensitasnya bertemu dengan mereka. Maka kuncinya ada pada kita. Ketika kita mampu menjadi teladan bagi anak-anak kita betul-betul fokus pada mereka ya, HP-nya disimpan dulu sehingga kita bisa melakukan komunikasi itu nyaman, nggak terganggu dengan gadget. Ketika kita sedang ngobrol, sedang meluangkan waktu bersama anak kita, di notifikasi, tentu setidaknya kita melihat terdistrak oleh notifikasi yang masuk gitu. Maka ini tadi, luangkan waktu tanpa gadget. Semua tergantung pada kesepakatannya, entah itu mau ketika 2 jam kah atau berapa lama, karena kadang-kala orang tua itu kan ada yang memang harus standby ya HP-nya ya. Saya juga tidak bisa memungkiri ya bahwa apalagi bapak-bapak atau ibu yang bekerja di ranah publik tidak bisa lepas dari gadget. Akan tetapi minta tolong luangkan waktu. Silahkan menentukan sendiri waktunya, entah ketika sarapan pagi ya, atau ketika sore hari ya, bermain ya, bersama mereka, atau ketika habis maghrib ya, meluangkan waktu murojaah bersama. Setelah sholat maghrib dilanjutkan makan malam bersama, HP-nya disimpan dulu sehingga quality time itu betul-betul bisa dirasakan ya. Jadi anak itu merasa dekat dengan orang tua, tidak terganggu dengan gadget, suara notif atau suara telepon. Karena sepenting apa ya, mungkin kita punya relasi, masing-masing punya relasi. Anak kita itu lebih penting. Kita harus menempatkan prioritas ya, bahwa anak kita adalah aset. Anak kita adalah harta karun kita yang akan nanti akan kita petik di masa depan. Maka ya itu tadi, semua kembali kepada mindset. Bagaimana kita menempatkan prioritas gitu. Maka ini ya sebagai kesimpulan bahwa anak-anak kita itu hidup di zaman teknologi yang semakin pesat. Kita tidak tinggal di kotak kaca, kita tidak tinggal di dunia yang terasing. Kita tidak bisa terlepas dari kehidupan yang semakin berkembang pesat. Maka ketika anak butuh yang namanya gadget, itu bukan berarti kita tidak bisa kemudian memungkiri. Akan tetapi yang penting adalah bagaimana pemakaiannya secara bijak, sehingga keberadaan gadget itu akan membawa manfaat. Keberadaan gadget itu tidak menjerumuskan dia ke dalam hal-hal yang sia-sia. Gadget itu tidak akan menjerumuskan dia, ke anak-anak kita, pada hal-hal yang tidak produktif ya. Tentu ini harus kita sadari. Kemudian dengan adanya gadget, ketika kita mampu memanfaatkan secara bijak, justru itu akan menambah kreativitas anak-anak kita. Anak yang suka menggambar, kita bisa menggunakan aplikasi ya, bisa menggunakan entah itu di laptop, entah itu pakai tablet ya, aplikasi Procreate, ada aplikasi Paint atau yang menggambar. Kita
kita mendorong kreativitasnya itu dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Jadi bukannya memisahkan anak-anak kita dari teknologi, akan tetapi kita mendorong anak-anak kita supaya memanfaatkan teknologi itu dengan bijak, ya. Dan kemudian yang terakhir, kita harus memberikan teladan bahwa kita memanfaatkan gadget secara bijak. Kita menggunakan gadget seperlunya, sesuai dengan kebutuhan kita. Jangan sampai ya kita hari-hari kita ya sibuk dengan gadget, sementara anak-anak kita menjadi kurang perhatian, seperti yang terjadi di masyarakat ya. Banyak kita lihat di masyarakat itu orang tuanya sibuk dengan HP-nya, anaknya sibuk dengan HP-nya, dan seperti itu. Sehingga saya lihat di mana-mana seperti itu. Tentu ini akan membuat waktu mereka menjadi tidak produktif, ya. Baik Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti selebihnya kalau ada hal yang dipertanyakan, kita bisa lanjut tanya jawab, nggih. Baik, wallahu a'lam bishawab. Apabila ada kekurangannya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.